Ya, sebetulnya dua orang ini sama sih, sama-sama berusaha untuk menyembunyikan ekspresinya mereka. Yang satu lagi lebih ekspresif, yang satunya lagi lebih apa namanya diam, milih diam. Eh, dari Baimnya sendiri dia menyembunyikan dengan cara banyak tersenyum, banyak ketawa gitu, banyak keluar. Nah itu adalah barrier dia atau tameng dia supaya orang nggak tahu apa yang benar-benar dia rasakan. Sementara kalau Paula dia hanya diam, banyak nunduk dan kemudian tersenyum. Tetapi begitu ada yang tanya teman-teman media soal anak-anak gitu ya, kita lihat senyumnya tuh agak hilang, hilang sebentar gitu, nunduk, masih nunduk sih, tapi senyumnya itu nggak kelihatan. Yang artinya sebetulnya buat Paula yang paling matter, paling berefek pada dia itu adalah tentang terkait dengan anak-anaknya. Sebetulnya itu yang bisa dilihat dari Baim dan Paula. Kalau kita bicara tentang rasa malu marah itu sudah secara signifikan itu nggak kelihatan lagi udah gitu ya. Seperti saya sebutkan sebelum-sebelumnya, ini permasalahan yang nggak baru saja terjadi, tapi sudah cukup lama terjadi. Mungkin sudah mulai apakah beberapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu misalnya, atau kan lebih, kita nggak tahu. Tetapi ini sudah membuat apa yang dirasakan oleh kedua orang ini sama-sama udah apa tanda petik kebas, udah enam. Jadi yang ditampilkan hanya menutupi perasaan saat itu, yang rata-rata kalau Paula itu adalah perasaan sedih, sementara kalau Baim lebih cenderung perasaan katakanlah ketidaknyamanan dia yang ditutupi dengan ketawa, dengan senyum sana senyum sini. Karena itu memang cara Baim, kalau misalnya untuk menutupi perasaan nggak sukanya dia atas suatu hal, perasaan takut dia atas suatu hal, atau sedihnya dia atas suatu hal. Kalau kita lihat track recordnya Baim selama ini, dia akan menutupi itu dengan cara tersenyum, kalau melemparin joke seperti itu, bercanda. Dan ini bukan Baim sendirian, banyak orang di Indonesia yang menutupi rasa sakit, pedih, putus asanya dia dengan ketawa, dan putus asanya dia dengan ketawa, dan itu Baim. Ya karena di Indonesia ini kalau misalnya kita menampilkan perasaan tanda petik misalnya cemberut, misalnya sedih, maka orang akan cenderung untuk tertarik untuk datang dan kemudian mencoba untuk sebetulnya niatnya baik ya, saya rasa kebanyakan dari mereka niatnya baik, yaitu ingin bantu. Ada juga yang niatnya cuma ingin tahu atau kepo ya, dan jadi punya bahan gosip gitu. Tetapi banyak juga di Indonesia ini ingin tahu. Tetapi kadang-kadang orang dalam kondisi apakah itu tertekan, apakah itu sedih, apakah itu marah, itu kadang-kadang butuh sendiri, butuh boundary gitu, butuh sebuah batasan. Nah, seringkali yang terjadi batasan itu dilanggar oleh orang dengan tanda petik itikat baik gitu loh. Jadi banyak orang akhirnya menyembunyikan perasaan marahnya dia, sedihnya dia, kecewanya dia dan lain sebagainya itu dengan tersenyum, seolah-olah semua baik-baik aja. Apakah ini sesuatu yang baik? Kelihatannya sesuatu yang baik, tetapi dalam jangka panjang ini bisa menciptakan dua hal yang cukup signifikan buat kehidupan orang tersebut. Yang pertama adalah dia bisa eksplosif suatu hari atau meledak, boom gitu ya, kepada orang yang bikin masalah, padahal masalahnya kecil, apakah itu istrinya, suaminya, anaknya, segala macam, dan itu bisa merusak hubungan atau temannya gitu misalnya. Yang karena kenapa? Karena hal kecil terus orang jadi kayak meledak gitu loh. Padahal itu kan sesuatu yang kok kecil gitu aja meledaknya bisa seperti itu, karena bisa jadi dia meledak bukan karena hal itu, tapi karena hal lain. Itu satu. Atau yang kedua implosif. Implosif itu artinya meledak ke dalam, yang membuat dia kemudian rentan terhadap masalah penyakit fisik. Apakah itu migrain, tekanan darah tinggi, jantung, dan lain sebagainya. Ya, jadi dua-duanya nggak bagus kalau ditahan di dalam. Ini sama dengan kita bicara masalah mental health atau kesehatan mental dan hubungannya dengan stres dan depresi yang tertahan. Jadi itu yang kalau kita bicara bahaya dalam jangka panjang, itu yang bisa terjadi di dalam jangka panjang. Saya melihatnya lebih sedih sih, bukan marah. Bisa jadi marah itu termanifest dalam bentuk kesedihan gitu ya. Karena dia marah, akhirnya dia sedih karena tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bisa juga seperti itu. Tetapi yang terlihat lebih cenderung pada sedih. Dan ada pun anak terbawa-bawa kalau masalah perceraian, itu ya mau nggak mau ya dalam sebuah masalah hubungan, kemudian anak-anaknya akan terbawa. Dan apakah itu kemudian akhir dari segala-galanya, dan apakah anaknya kemudian akan jadi bermasalah karena broken home dan sebagainya, perlu digarisbawahi bahwa broken home itu bukan cuma dari orang yang terpisah, bahwa ada sebuah keluarga yang pecah, suami sendiri, istri sendiri, bukan cuma itu. Broken home itu juga bisa dihasilkan
dari keluarga yang dimana anak-anak dalam keluarga tersebut itu orang tuanya juga sebetulnya tetap dalam satu rumah tapi berantem terus atau bermasalah terus, ribut terus, sehingga mereka hidupnya nggak tenang. Dan anak-anak ini juga bisa mengalami berbagai macam kondisi, stres, depresi, kemarahan dan sebagainya. Yang eksesnya bisa macam-macam, bisa narkoba, bisa kemudian kekerasan, bisa kemudian bullying dan sebagainya. Jadi broken home itu kita perlu melihat maknanya sebagai sesuatu yang lebih luas, bukan cuma gara-gara pisah. Minta doanya saja itu adalah kata-kata standar, baku, template yang digunakan oleh banyak orang, apakah itu influencer, selebriti, pejabat, yang berkasus, apakah kasus perceraian, apakah kasus ketangkap karena korupsi, atau kasus karena segala macam gitu ya. Jadi buat saya itu tidak menandakan apapun, kecuali bahwa dia berusaha menghindar dari untuk menjawab pertanyaan teman-teman media lebih lanjut. Kenapa? Ya bisa jadi nggak mau kemudian dianalisa seperti ini gitu. Misalnya dia lebih baik cari aman deh. Dan dia, Mbak Im perlu diingat bahwa dia memakai kacamata berwarna, salah satunya adalah mempersulit kita untuk menganalisa dia secara langsung karena akan menutup wajah bagian atas. Sebetulnya kalau saya rasa semua kemungkinan, semua alternatif itu selalu tidak pernah hilang sampai nol. Dan kemungkinan berbagai macam kemungkinan dari yang paling negatif sampai yang paling positif. Pertanyaan paling sederhana adalah kalau sidang mediasinya gagal, kedua belah pihak memutuskan untuk stand on their ground istilahnya. Mereka tetap untuk di terms mereka masing-masing, syarat mereka masing-masing, keputusan mereka masing-masing. Artinya mereka berdua sudah tidak mau untuk tanda petik ya kembali karena tidak ada merasa mengalah. Cuman sesuatu yang indah dilihat itu enggak, itu cinta-cintaan zaman dulu, cinta monyet. Cinta yang dalam artian sebenarnya adalah kemauan untuk mau mengalah, mau berkorban untuk pasangannya, dan melihat itu bukan sebuah pengorbanan tetapi bentuk dan kalau dua orang ini sudah memutuskan tidak mau bersikokoh posisinya masing-masing, itu artinya walaupun nangis kayak apapun juga dalam hati lagi. Sesederhana itu melihatnya. Dan buat saya apa yang ditampilkan oleh Mbak Im dan Paula itu sudah menunjukkan bahwa mereka nggak mau lagi balik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.